Baiklah kita awali dengan zikir dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La
Ma'asyiral hadirin jemaah Majlis Ta'lim Musola Al-Ikhlas yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, setiap malam Kamis kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Musola Al-Ikhlas ini dalam rangka kita mengkaji kitab Hidayatus Salikin, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Kitab ini kitabnya orang Palembang ni kan, ya dah. Karena yang ngarangnya ulama dari Palembang, ya dah. Syekh Abdul Somad ini orang Palembang asli, ya. Beliau ini, ya, kalau dilihat dari makamnya, kuburnya itu di sana di negeri Thailand. Karena beliau ini banyak berdakwah di sana di negeri Thailand, ya. Sampai banyak sekali negeri Thailand itu orang masuk Islam. Ya, ada satu wilayah namanya Patani, ya, di kabupaten daerah Patani itu Islam semua, Muslim semua. Nah, itu. Jadi Masya Allah, ya. Jadi ulama kita ini mendakwakan agama sampai ke negeri Thailand sana, ya, berdakwah dan juga berjuang, bukan berdakwah saja tapi juga berperang dengan orang-orang ini, orang-orang Buddha. Ya, saya dapat cerita dari orang-orang Thailand sana sampai dia tu dibunuh, ya. Apa nama itu? Dipenggal lehernya. Ya, Syekh Somad, Masya Allah. Ya, kalau cerita dari orang sana itu ke karomahnya Kiai Abdul Somad itu, dia ditebas tangannya putus, nyambung lagi tangannya. Ya, kalau orang Thailand itu cerita sama saya, tebas, putus, nah tangannya jatuh, ya, nyambung lagi, itu berjalan tangannya itu. Iya dah, kakinya juga kalau ditebas, patah kakinya, putus, ya, jatuh, nyambung lagi. Kata orang Thailand sana cerita sama saya, karomahnya Syekh Somad. Akhirnya kepalanya ditebas, kepalanya jatuh, tuh, nyambung, kepala itu jalan, tuh, nyambung lagi. Kepala, Masya Allah. Nah, terakhir, apa itu, orang mungkin orang Buddha itu kan dia tuh suka bersemedi itu, ya, dikasih tahu oleh setan dia cara membunuh Syekh Somad itu. Ini diajar. Saya lupa diceritakan ceritanya apa. Akhirnya pas ditebas lehernya itu tidak nyambung lagi. Nah, itu karena dikasih tahu oleh setan. Jadi setan ini berkongsi juga dengan orang yang mendakwakan agama ini, dia ada senang, ya. Ya, Masya Allah, ya. Mungkin memang ya jelas sudah acaranya sampai situ. Ya, dah. Setan itu kan karena izin Allah juga dia tahu ilmu itu, atas izin Allah juga kan. Dia ngasih tahu orang Buddha itu, akhirnya kalau Syekh Somad nggak bisa lagi itu, nggak berdaya lagi, Masya Allah. Inilah hadirin sekalian, ya, begitu besarnya perjuangan orang, ya, seorang ulama itu, Masya Allah, ya, sampai mati, sampai meninggal, sampai wafatnya seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya lihat itu tempat-tempat bom-bomnya itu, meriam-meriamnya itu, diajak oleh teman kita. Nah, ini meriamnya orang Buddha, ingin membunuh Syekh Somad lagi sholat, wah aduh bom tuh, tapi nggak mati Syekh Somad. Dia sering di bom, dia apa nggak meninggal, nggak wafat. Tahu ada di sana Syekh Somad, Masya Allah, karomah yang luar biasa. Ini hadirin sekalian, seperti itulah perjuangan ulama-ulama dalam memperjuangkan agama, menyebarkan Islam. Bagi yang dapat hidayah, stop, dia tidak memerangi lagi, nyerah dia, masuk Islam dia. Nah, bagi yang tidak berhidayah terus merangi Syekh Somad. Nah, seperti itulah keadaannya. Perjuangan Syekh Somad, Masya Allah, luar biasa. Kita kalau manakibnya, kalau suka di Palembang ini, saya belum pernah hadir. Manakibnya itu diceritakan enggak itu? Tentang Syekh Somad apa? Saya kira
dibacakan juga manakibnya, cuman ada haul ya kan, biasanya Masjid Agung ngadakan haul Syekh Somad. Ya, Ustaz Andi Saifuddin deh. Saya tidak tahu dia membacakan manakibnya, mungkin tidak sampai dia memperjuangkan yang tadi ya. Sebenarnya cerita-cerita orang sana itu direkam harusnya itu. Nah, dibacakan pada waktu itu. Nanti suatu saat kalau saya ke Thailand lagi, mau saya rekam nanti cerita perjuangan Syekh Somad. Kayak kasihkan dengan Ustadz itu Andi Saifuddin, bisa ditulisnya. Nah, itu disampaikan pada waktu haul. Karena setiap tahun dia suka ngadakan haul kan. Masjid Agung. Ustadz itu yang suka mempelopornya Ustadz Andi Saifuddin, Ustadz Kemas Andi Saifuddin. Suka baca manakibnya Syekh Somad. Bagus juga itu. Insyaallah saya kalau saya pergi ke Thailand lagi saya tanya nih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belasah hidup kita dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dah. Tadi malam tu Maulid Isrin yang keberapa? Malam keberapa? Malam keberapa semalam? 12 ya? 12. Malam 13. Malam 13 ya. Masih 7 hari lagi berarti ya. Ya. Masya Allah. Jadi kita luar biasa Palembang nih, Maulid ini sampai Maulid Isrin. Berarti kita ngadakan Maulid 60 hari 60 malam ya. Kan 40 hari ini, Arba'in kan 40 hari. Tambah Isrin 20 hari, berarti 60 hari 60 malam. Berarti 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir kita ngadakan Maulid Nabi. Iya dah ya? 2 bulan nanti, Masya Allah. Jadi luar biasa Kota Palembang ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita ngadakan peringatan Maulid yang sangat bersemangat ini, ya, hati orang Islam di Palembang ini ditumbuhkan oleh Ta'ala kecintaan kepada Nabi, ya. Mau belajar sunnah-sunnahnya Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Sudah hampir habis ya, kitab kita ini sudah sampai halaman 308. Bayangkan, sudah habis. Mungkin kalau yang akan datang, kalau terus yang akan datang terakhir mungkin kita habis ini, habis sudah. Dan lagi hatam dah. Sekarang sudah sampai pasal faslun fi adabis sahib ma'a sahibi. Pasal yang menjelaskan yang menyatakan adab seorang yang bersahabat dengan sahabatnya. Mana adab kita bersahabat? Ya dah, adab berteman. Ya, dengan temannya. Ini sahabat adab bersahabat dengan sahabatnya. Dan adab orang yang bersahabat itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah 23 perkara. Ada 23. Yang pertama, melebihkan ia akan taulannya. Nah, ini bahasa Melayu. Melebihkan ia akan taulannya itu atas dirinya dengan hartanya, seperti ia memberi akan taulannya itu dengan hartanya, padahal dirinya itu berhajat kepada harta itu. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah ia memberi akan taulannya yang lebih daripada hajat dirinya itu kepada ketika berkehendak taulannya itu. Paham tak? Ini kan bahasa Melayu. Kalau kitab itu bahasa Indonesianya sudah kan? Sama aja. Taulan juga ya, taulan juga. Ya, apa yang dibuat baca sama. Oh. Dia artinya tutup. Mengerti bahasa taulan. Dia tuh pahamnya lah. Kami bahasa Indonesianya kok. Macam ni. Saya kira itu sudah dimaknai dengan bahasa kitanya. Sama dengan Melayu tapi bahasa Indonesia Oh, macam itu ya Allah. Ini tiga dari yang tahu bahasa apa Saya kira itu sudah di apa istilahnya itu
tafsirkannya dijabarkan. Bukan. Kiai Fahmi Zamzam tuh nulis Latinnya itu apa yang dalam kitab ini. Pas sama kan? Kamu baca iya kamu dari Oh, masalah biasa ya. Kamu tuh nyimak bacaan saya ya kalau salah ya. Jadi pertama melebihkan ia akan taulannya, maksudnya kita bersahabat dengan sahabat itu, kita melebihkan akan sahabatnya. Kita bersahabat. Nah, misalnya saya bersahabat pada Rusli, saya melebihkan Rusli. Nah, itu maksudnya tuh. Ya, atas dirinya, melebihkan sahabat yang lain atas dirinya. Nah, itu adabnya tuh. Bukan yang nak makan dewe. Macam kita ada makanan. Nah, Rusli dulu. Nah, macam itu. Rasulullah kan begitu. Masya Allah, akhlak Nabi itu ada makanan. Abu Bakar juga sudah tahu diri. Masa Rasulullah kok anu ngasih aku nerima. Balikin lagi. Itu adabnya tuh. Maksudnya itu melebihkan sahabatnya atas dirinya. Macam saya dapat makanan, ya Rusli. Yang harus ingat dan balik lagi adabnya itu. Jadi saya melebihkan Rusli pun melebihkan kepada saya macam itu. Masa kiai diam kebaik. Apalagi kiai yang ngejuk tu. Harusnya sama-sama kamu aja begitu. Ya, Rusli melebihkan Parto sudah dapat melebihkan Rusli pula. Ujung-ujungnya masih balik ke Rusli juga. Macam itu adabnya tu. Paham maksudnya? Itu maksudnya tu. Ya dah. Seperti ia memberi akan taulannya itu dengan hartanya padahal dirinya itu berhajat. Nah, dia memberikan harta kepada sahabatnya padahal dia berhajatnya. Itu tinggi derajatnya. Contoh, saya ada uang 50.000. Saya dengar Rusli ini perlu nian dia ni nak beri anaknya bayaran sekolah. Saya dengar. Nah ini Ri, ambillah kamu. Padahal saya juga berhajat dengan 50.000. Tapi Rusli lebih berhajat. Kasihkan. Itu maksudnya tu. Memberi akan taulannya itu dengan hartanya padahal dirinya berhajat kepada harta itu. Maka jikalau tiada kuasa, kalau kita tidak mampu, aku ni berhajat juga dengan duit ini 50.000. Kalau tidak mampu, maka hendaklah ia memberi akan taulannya yang lebih daripada hajat dirinya itu pada ketika memang berkehendak niat. Pada berkehendak niat. Dia tu kalau tak sekolah, kalau tak diunjuk bayaran berhenti je. Itu kehendaknya lebih besar dari saya. Sudah. Tunjukkan kau yang lebih berhak terhadap duit 50.000. Ya dah, dipinjami dulu. Ini tinggi sudah akhlaknya ini. Ini kan namanya adab. Adabnya kan tinggi adab. Pelajaran adab. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa ngamalkan ini, kita seperti adabnya Rasulullah. Masya Allah. Yang kedua, bahwa menolong ia akan dirinya, akan taulannya itu pada segala hajatnya atas jalan yang bersegera dengan tiada berkehendak taulannya itu meminta tolong akan dia. Artinya kita memberikan bantuan kepada sahabat kita itu segera. Tidak niat dia nak minta tolong nian. Tak ada nak ngomong nian. Kita tahu sudah ceritanya anak Rusli ini besok nak ulangan dia. Kalau tak bayar tak baca melok ulangan. Tak dapat cerita kita. Tak ada nak ngomong nian. Apa kau tak ngomong? Nah, kau nak ngomong nian awak dengar. Ya, kecuali dia tak dengar lain cerita. Ya dah. Misalnya itu contohnya baik contoh. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa orang itu ada hajatnya nian, maka kita berikan sesuatu itu karena akibatnya fatal kalau kita tidak memberikan pertolongan kepada dia. Nah, ini namanya akhlak tinggi. Akhlak yang tinggi itu seperti itu, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Yang lebih hebat lagi, kita butuh juga. Tahan kita korbankan kita, itu lebih hebat lagi. Contoh di zaman sahabat dulu perang. Sahabat ini apa namanya itu?
sudah terbunuh. Sahabat ini pun terbunuh, tapi belum meninggal. Apa namanya, kena penggal oleh pedang, belum meninggal. Haus, dalam keadaan haus semua. Dapatlah minum satu berapa tegukan, misalnya satu botol kecil. Pada waktu minum, yang teman kita juga sebelahnya sahabat ni nunjukkan bahwa dia lebih haus, tak jadi dia minum. Tunjukkan yang temannya yang sebelah tadi. Pas dia nak minum, nunjukkan bahwa dia lebih haus, tak jadi dia minum. Tunjukkan yang temannya yang sebelah tadi. Pas dia nak minum, yang sebelah tadi yang kena ini juga kena tepas tu, nah lebih haus lagi orang ini. Tunjuk ke sini, sampai ke 10 sahabat. Yang terakhir tak tega je, balik lagi. Pas balik kan nak mati. Pas balik mati kalau air macam tu. Itu saking tingginya sahabat, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Akhirnya tak terminum galon. Saking dia ingin memuliakan orang lain. Itulah hebatnya sahabat. Kita tak sampai akhlak kita seperti itu. Tinggi akhlak yang seperti itu. Inilah hadirin kalian, ketinggian akhlak-akhlak sahabat Nabi. Paham tu? Yang ketiga, bahwa menyembunyikan ia akan rahasia taulannya itu. Menyembunyikan, jangan dikasih tahu. Ada rahasia-rahasia teman kita itu jangan dikasih tahu. Misalnya contoh, ada teman kita ni banyak utang, jangan dikasih tahu. Malu lah dia. Tunjuk tahu jangan kau muji-muji dia tu gayanya banyak duit, utangnya numpuk. Dia tahu rahasia utang. Jangan dikasih tahu. Itu salah satu adab juga. Kita tak boleh kita harus menyembunyikan rahasia taulan kita, sahabat kita. Keempat, bahwa menutup ia akan segala aib, apalagi nutup aib. Wajib kita. Ada sahabat kita ada aib yang kita buka-buka aib. Aib itu apa contohnya? Banyak contoh aib dulunya dia ni mak ini jangan kita buka. Malulah dia kalau dibuka. Aib itu setiap manusia pasti ada aib semua. Aib dirinya, aib keluarganya, anak-anaknya jangan kita buka. Ini hadirin sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima, apabila mendengar ia akan seorang mencela akan taulannya itu, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada taulannya itu. Kita ngobrol dengan si A, tahu-tahu si A ni nyela ke kawan kita. Cemekean dia tu. Ngapa kau nak berkawan dengan dia? Cemekean dia tu. Datang gitu, kawan kita nyela ke kawan kita. Cemekean dia tu. Ngapa kau nak berkawan dengan dia? Cemekean dia tu. Datang gitu, kawan kita. Dalam kitab Hidayatus Salikin ini, penutupnya beliau ini membahas tentang adab-adab. Adab-adab, mulai dari adab seorang yang berilmu, sudah itu adab orang yang menuntut ilmu, sudah itu adab anak terhadap kedua orang tua. Ini dibahas semua dalam kitab ini. Ini sudah itu sekarang kita mengkaji adab sahabat dengan sahabatnya. Ini kita ni sama-sama sahabat. Sekarang sudah sampai ke kelima. Yang keenam, apabila menyampaikan seorang akan dia dengan perkataan taulannya yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu. Jangan didengar. Kalau tak bisa negurnya jangan dengar. Cak-cak dah tahu tak? Mungkin kawan yang menceritakan kejelekan teman akrab kita ini ingin memecah belah kita. Tak? Rusdi sehari-harinya berteman dengan Parto. Tahu-tahu suatu saat hadir dalam majlis,
Parto tidak ikut. Terus dia ketemu teman yang lain. Ketemu dengan siapa ni? Jenal. Atau Jenal Anuli. Parto tu, tahu kawan-kawan dan Parto dia tu nak ngeno kebaik, nak ngenoi baik dia tu. Dah kalau dikenoi. Dah nak ngiyuk kebaik, jom Palembang tu. Datang jurus ni, apa you ni? Nah itu salah. Kau jawab apa you ni? Salah. Jangan kau jawab apa you ni. Cek-cek dengar. Apa kau ngomong? Cek-cek dengar. Apa kau ngomong? Jangan meloi pula. Kita ni kalau meloi, kalau adab tak boleh. Apabila menyampaikan seorang akan dia dengan perkataan taulannya yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu. Jangan dengar. Nak bagus lagi, cegah. Oi kau ni jangan ngomong-ngomong orang yang jahat. Nanti lagi ngomong yang baik apa ni. Macam bagus, gentleman. Ya dah. Stop dia berdosa. Nah kita ni kadang-kadang tak kuat. Nak nyetop orang ngomong kenung aib ini, tak kuat kita ni. Kadang-kadang kita melok. Melok pula berserikat. Dapat dosa. Sama-sama dapat dosa. Jadi kalau kita iyon yang tu dapat dosa. Songkol. Ngomong ke buruk, kita melok dukung. Berstongkol. Dah. Jangan. Ini baru hebat dah. Kitab kita ini kalau kita baca ngamalkannya luar biasa. Yang ketujuh, apabila mendengar ia akan seorang yang memuji. Nah sebaliknya ni, apabila mendengar ia akan seorang yang memuji akan taulannya itu, atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan demikian itu kepada taulannya. Boleh disampaikan. Kalau ada orang muji Rusli, si Jainal ngomong, oh Li kau bagus, kau berkawan dengan Parto. Parto tu bagus, dia tu baik, dia tuangnya. Ya dah. Kalau ketemu Parto kita ingat akhirat. Ya dah. Karena dia galak nganjuk nasihat. Karena dia memang teman yang sejati. Ya, kata Nabi, teman yang baik itu apabila kita melihatnya, maka kita teringat dengan akhirat. Semakin kita tambah cinta kepada Allah. Itu yang teman yang baik, teman yang sejati. Bukannya teman yang mencelakakan kita orang. Nah boleh kau sampaikan, oi kau Parto, diomongkan oleh itu. Boleh sampaikan yang baik-baik, boleh sampaikan. Ya dah. Yang dengar Parto ni jangan pula nak kebesaan. Apa dia tu baru tahu aku ni baik. Nah, jangan. Harusnya alhamdulillah. Ya dah mudah-mudahan apa yang diomongkan itu baiknya anakku ni Li. Ya dah jangan ngomong Li dia tu baru tahu aku ni baik. Jangan macam itu. Itu namanya ujub. Ya dah. Ujub. Yang bagus itu ini adalah karunia Allah. Apa yang diomongkan Jainal, aku ni bagus, aku ni baik, galak maju nasihat, ini semata-mata karunia Allah, bukan oleh sebab aku. Nah itu bagus. Itu belajar kitab ujub, tanpa ujub sudah paham dia. Jangan ujub, bangga. Beda. Oh, baru tahu dia. Aku ni baru tahu. Masih sudah galak kawan dengan aku. No, tambah ujub. Itu namanya tidak hatam kitab ini. Kan kita sudah bahas kitab ujub. Bab ujub sah. Ada bab ujub ini. Bab apa namanya? Penyakit hati. Sudah kita lewati. Jangan kita ujub. Tahan hati kita tu ya. Ini hadirin sekalian, sampai ke yang ketujuh. Kedelapan, apabila berhabar taulannya itu akan dia, maka hendaklah sungguh-sungguh ia mendengarkan akan habarnya itu. Berhabar itu bercerita, menyampaikan sesuatu. Jadi kalau ada teman kita bercerita, dengarkan, jangan gitu. Oh, sibuk-sibuk nak nyari makanan, sibuk-sibuk nak sini. Sering ngomong tu, didengarkan. Ya, sekalipun orang itu orang biasa. Jangan gitu anggap remeh orang itu bercerita, orang itu mau menceritakan sesuatu.
Kita dengarkan, senang dia. Ya dah. Oh bolehlah Pak Aris tu. Kita ngomong macam itu lagi dengarnya. Kita ni muridnya. Nah, akhlak bagus itu kan. Pasti dia ini senang dia tu pasti. Habib Umar, Buya Umar gitu. Kita cerita apa ngomong? Benar ni dia tu kalau Habib Umar tu aku kalau mendengar dia tu macam itu, Masya Allah dia ke beliau ni. Ya dah. Buya Umar tu kan tinggi ilmunya kan. Tapi dia kalau kita cerita didengarkannya gitu. Oh kata aku, ya Allah beliau akhlak yang luar biasanya. Inilah hadirin sekalian, yang ke-8 itu apabila berkhabar sahabat kita itu hendaknya kita sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Yang ke-9 bahwa meninggalkan ia akan berbantah dengan taulannya itu. Tinggalkan, jangan bantah-bantah. Ke-10 apabila memanggil ia akan taulannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia. Panggilan yang bagus. Ya dah, panggilan yang semangat. Ya dah, Rusli sahabat karibu. Boleh ditambah yang bagus. Ya dah, jangan yang tak bagus. Jangan tambah mentang-mentang juga di majlis galak ngantuk. Rusli ngantuk. Jangan. Nak tunjuk tahu ni nanti kan wong Rusli ngantuk. Itu namanya memberi lakop tapi tidak bagus. Memberikan lakop tapi tidak bagus. Lakop yang bagus. Ya dah. Ini harus sekalian. Yang ke-10 sudah Yang ke-11 apabila melihat ia akan kebajikan taulannya itu, maka hendaklah ia memuji akan dia. Puji, beri pujian. Orang itu senang, ya tak? Muji tapi jangan berlebihan. Oh, bagusnya akhlak. Alhamdulillah. Pengen aku seperti kamu. Nah, sudah jangan nak berlebihan. Ya, lain cerita bagi dia laju medok-medok pula. Puji terpuji sekali baik. Memuji tapi boleh, jangan berlebihan. Ya tak? Manusia ni kan boleh dipuji tapi jangan berlebihan. Ya, sekalian. 12 apabila berbuat taulannya itu akan sesuatu daripada kebaikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatannya itu. Syukur. Ya tak? Kalau dia berbuat kebaikan, sahabat kita itu kita syukur. Ke-13 bahwa menegahkan ia akan seorang yang mencela akan taulannya itu pada ketika ia gaib. Gaib itu artinya tiada, pada dia ada kati. Seperti menegakkan ia akan seorang yang mencelakan dia. Nah, maksudnya saya tadi, kalau ada orang ngomong kejelekan, kita cegah. Nah, itu maksudnya, itu cegah. Itu yang bagus. Adabnya memang cegah, kita harus cegah. Jangan kita biarkan, jangan kita melok bersekongkol mulu yang ngomong kejahatan. Ke-14 bahwa memberi nasihat ia akan taulannya itu dengan sendiri atau dengan perkataan yang lemah lembut apabila berkendak akan yang demikian itu. Kalau kita perlu beri nasihat, berilah nasihatlah yang lemah lembut. Ke-15 bahwa memaafkan ia akan segala kesalahan taulannya itu dan jangan menamplak itu maksud itu jangan ini membalas. Kita maafkan kesalahan sahabat kita maafkan. Jangan kita balas kesalahannya. Ke-16 bahwa mendoakan ia akan bagi taulannya itu dalam sembahyangnya pada ketika taulannya itu masih hidup dan sesudah matinya. Doakan. Allah, jadikanlah teman aku ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi dia sudah meninggal. Ya, itu adab kita. 17 hendaklah berbuat kebaikan akan ahli taulannya itu dan akan segala keluarganya itu kemudian daripada matinya. Jadi kalau kita bersahabat, sahabat kita sudah meninggal, harus baik dia dengan anaknya, baik dia dengan keturunannya. Ya tak? Kita mencintai Nabi, tapi dengan keluarga Nabi kita benci. Aneh itu namanya. Kita cinta dengan kiai, tapi dengan anaknya kita setuju. Contoh, kita cinta dengan Kiai Bahri, anaknya kita cinta itu, walaupun anaknya kurang misalnya contoh. Ya dah, anaknya
Misalnya maklumlah kadang-kadang ujian seorang kiai ini ada anaknya dah ini dah pas dengan kita hormati tetap, jangan kita katoi. Oh itulah kau ni anak kiai, jangan kita katoi, memang nasib dia seperti itu. Ya dah, nasibnya seperti itu. Karena kita sudah senang dengan kiainya. Sama dengan orang senang dengan Kiai Marogan, tapi tak setuju dengan cucunya. Kan aneh. Tapi dia semayang di masjid Kiai Marogan. Tak ngerti, tak faham. Tak faham. Cinta dengan Kiai Marogan, dia cucung di kato itu. Cucung Kiai Marogan kata agu. Sampai ngato Kiai Marogan. Ngato cucung. Dengar Kiai Marogan. Kau ngato cucung aku kau ni. Apa ni? Ada kan macam itu. Awak anak kiai kata aku. Anak kiai kata aku. Walaupun anak kiai itu memang kata aku ni. Jangan, biarlah. Dia belum dapat hidayah. Yang paling bagus diberi nasihat. Mauji Habib Jindan tu, kalau kita sayang sama Rasulullah, lihat cucunya Rasulullah, lihat keturunan Rasulullah, lihat zuriat Rasulullah, ada yang aneh-aneh, ada yang nakal-nakal, jangan dicemooh katanya. Jangan dikato-katoin, berilah nasihat kalau engkau sayang. Nasihat tepuk daun. Oh, Ahlul Bait ya zuriat Rasulullah. Unjuk makanan, unjuk apa? Kalau bed unjuk makanan, unjuk nasihat dia berubah. Besar dan pahala. Dah. Iyalah. Ada satu cerita, saya lupa dalam kitab apa itu. Jadi ada seorang, saya lupa nama itu. Ya, dia ini mau berangkat haji. Pas dia mau berangkat haji, nak membawa bekal. Di perjalanan ketemu ibu-ibu yang makan yang haram, daging yang haram. Kaget dia. Hai Umi, siapa kau ni? Dia dijenguknya ulama besar ini yang mau berangkat haji. Itu kan haram kalau kau makan. Katanya jangan tanya aku makan yang haram. Tanya kenapa sebab kau makan yang haram. Baru aku bisa jawab. Jawabnya, iya betul Umi, saya salah tanya. Saya tanya kenapa engkau sampai makan yang haram. Padahal aku lihat kau ini wajah orang soleh. Nah itu betul, baru aku jawab. Aku ini kelaparan. Sudah seminggu tak makan. Nekes menyewatu kiai. Ya dah. Kalau begitu aku urungkan haji ku ini. Aku beri kau uang aku ini kepada kau. Ambillah ini untuk bekal kamu dan keluarga. Tahu-tahu yang ditolong ini zuriat Rasulullah Syarifah. Akhirnya dia enggak berangkat haji. Tapi apa? Orang-orang temannya berangkat haji semua melihat dia berangkat haji juga. Iya, dijadikan Allah berangkat juga. Rohnya ini berangkat juga. Karena dilihat oleh teman-temannya. Akhirnya apa? Orang-orang yang berangkat haji ini bermimpi, ya, dengan Rasulullah, sampaikan salam aku kepada si fulan yang enggak jadi berangkat itu. Karena dia sudah menolong daripada cucuku Zuriadah. Dialah yang hajinya diterima. Dialah hajinya. Haji orang sebanyak ini diterima karena sebab dia menghormati cucu anak cucu turunan. Masya Allah, terbangun semua orang dalam mimpinya itu. Ngejar orang yang tidak berangkat haji tadi. Saking mulianya dia lebih mementingkan orang lain, dan dia tidak tahu bahwa itu zuriat Rasulullah. Apalagi itu tahu dia zuriat Rasulullah, tambah lagi dihormati, tambah dihormati. Nah, inilah hadirin sekalian, ini contoh daripada melebihkan orang lain. Paham ya? Sampai ke mana tadi? 15 ya? 16 doakan 17 sekarang. Hendaklah berbuat
kebaikan akan ahli itu. Sudah 17. Tidak berbuat baik kepada ahli keluarganya. 18, bahwa jangan memberati ia akan taulannya itu daripada suatu hajatnya, supaya senang hati taulannya itu daripada kesusahannya. Jangan kita beratkan lagi. Ya dah. Kalau bisa ringankan kesusahannya. Jangan kita beratkan sahabat kita yang punya kesusahan. Kita ringankan. Yang ke-19, menyatakan kesukaan dengan sebab segala yang dapat oleh taulannya itu daripada yang menyukakan akan dia, dan menyatakan ia akan kedukaannya dengan sebab yang didapat oleh taulannya itu daripada segala dibencinya. Dan seyogyanya yang demikian itu bersamaan zahirnya dan batinnya, supaya benar ia akan berkasih-kasihannya. Artinya apa? Kalau melihat dia susah, kita ikut susah juga, berduka cita. Jangan dia susah kita gembira. Ya dah, dia senang pun kita senang, seperti itu. Nampakkan zahir dan batin kita, bahwa kita merasakan apa yang dirasakan sahabat kita. Ke-20, hendaklah ia memulai memberi salam pada ketika berdapatan. Artinya pada waktu bertemu kita duluan. Assalamualaikum. Nah itu, hendaknya kita duluan. Ke-21, apabila datang taulannya itu kepada suatu tempat perhimpunan duduk, maka hendaklah ia meluaskan baginya dalam perhimpunan itu kedudukannya, jika dapat diluaskannya. Maka jika tiada dapat, hendaklah berpindah daripada tempat duduknya itu kepada tempat yang lain. Jadi kalau ada teman kita, suruh kita bergeser, duduk sini. Jangan gitu lah, satu silo gitu, sehingga dia baca duduk, carilah dewek kalau tempat duduk. Nah. Kalau memang dekati tempat duduk, kita tegak, suruh dia duduk. Itu lebih afdal. Biarlah kita tegak. Apalagi kita mundur. Kawan kita ni agak tua, agak loyo. Jauh dia duduk. Jangan dibiarkan baik. Kawan kita tegak lama-lama di majlis, ya tak? Ini. Ke-22, apabila keluar taulannya daripadanya, maka hendaklah ia mengikut akan dia hingga ke pintu rumahnya. Atau kalau tahun sahabat kita bertamu, dia sudah balik, permisi, antarkan ke depan pintu. Jangan biarkan baik. Ya dah, sampai dia keluar pintu, dia mengucap salam. Senang dia. Diantarkan dia. Ya Allah, hebatnya akhlak. Ke-23, apabila berkata taulannya itu, hendaklah ia diam, padahal ia mendengar akan perkataannya itu hingga selesai daripada perkataan itu. Maka memulai ia akan perkataan yang lain, dan jangan memasukkan perkataan itu dalam perkataan orang itu. Jadi jangan nyela-nyela orang ngomong, sahabat ngomong. Ya, dengarkan sampai selesai. Kalau dia mempersilakan kita ngomong, kita pula ngomong. Jangan ada diputus dengan omongan orang. Ya, interupsi. Kalau dalam si diskusi itu interupsi. Belum selesai interupsi. Dengarkan dulu apa maksudnya. Ini interupsi lah itu belum selesai, dianggaplah salah lah itu omongan orang. Ini hadis sekalian, masya Allah. Dan hasil daripada segala adab ini, bahwa hendaklah diperbuat akan tiap-tiap seorang itu dengan segala perbuatan yang menyukai akan hati mereka itu, dan jangan diperbuat akan seorang itu dengan segala perbuatan yang dibenci oleh mereka itu. Sadar, apabila engkau menuntut akan taulan supaya jadi ia sekutumu pada belajar ilmu. Kalau kita ingin menuntut taulan, menuntut sahabat, carilah taulan yang sama-sama menuntut ilmu, nambah ilmu. Dan supaya jadi ia taulan pada pekerjaan agamamu, supaya ikut sama-sama bekerja sama dalam agama dan duniamu juga. Jadi ia taulan pada musafir, maka hendaklah engkau peliharakan di dalamnya itu 5 perkara. Kalau kita dalam musafir, ada lagi 5 perkara. Pertama, orang yang berakal. Kalau kita musafir, hendaknya bersahabat dengan orang yang berakal, jangan yang tidak berakal. Maka tiada dapat engkau kebaikan daripada bertaulan dengan orang yang kurang akalnya. Kalau kita musafir pergi, jangan yang tidak berakal. Bagi dia tak tahu, tidak baca apa-apa, sama dengan gitu. Tidak, apalagi pergi ke luar negeri, tak faham dengan duit-duit mata uang asing. Nak nukar uang Malaysia, tak tahu di mana tempatnya. Apa ini? Money changer. Apalah money changer? Nah, kalau orang berakal, ini tempat bukan duit, dekat sen nikah.
Kalau yang tak ngerti orang itu pening malah, ya dah. Apalagi di bandara di luar negeri sana, harus yang berakal. Ini hadis sekalian. Ya. Orang yang kurang akalnya karena pada akhirnya itu kembali pada perkelahian dan bersakitan hati dengan dia. Dan seteru yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tidak berakal. Walaupun kita bertengkar kepada orang yang berakal itu lebih baik daripada bertengkar dengan orang yang tidak berakal. Ada jalan keluarnya kalau kita bertengkar dengan orang berakal. Cuma tidak berakal, salahnya terus gitu. Kati jalan keluar, jalan buntu. Nak menang dulu lah kalau tidak berakal. Kalau orang berakal, otaknya nyambung, ada jalan keluar. Kedua, orang yang baik kelakuannya dan yang baik perangannya, maka jangan bertaulan atau bersahabat dengan orang yang jahat kelakuannya dan orang yang jahat perangannya, yaitu orang yang tiada membanyakkan akan dirinya, membaiki akan dirinya pada ketika marah, dan tiada membaiki akan dirinya pada ketika datang hawa nafsunya, yakni apabila ia marah maka tiada boleh ditahannya akan dirinya itu, dan demikian lagi apabila datang hawa nafsu maka tiada kuasa yang akan menegahnya, dan sesungguhnya telah berhimpun akan yang demikian itu di dalam wasiat seorang ini Al-Qimah namanya siapa? Al-Qimah Al-Aturidi rahimahullah ta'ala, benar? Al-Qamah bukan Al-Qimah. Al-Qamah ini, ya. Al-Aturidi rahimahullah taala bagi anaknya tatkala ia hendak mati dengan katanya, ya bunayya idza aradta. Tapi saya sedikit ya. Selesaikan ya. Panjang juga ini. Sambung yang akan datang insyaallah. Ini perkataan Al-Qamah Al-Aturidi. Masya Allah, ya. Insya Allah kita sambung lagi. Insya Allah minggu datang akan selesai. Ya. Demikianlah, taklim kita malam ini. Kita sudah membahas tentang adab bersahabat dengan sahabat kita. Ya. Baiklah, kita akhiri dengan sama-sama baca Kifatul Majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saya langsung ya. Ini apa namanya? Pakai ini. Tadi memang sudah baterai sedikit. Pakai apa? Power bank. Power bank. Alhamdulillah ini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya